Halo teman-temanku semua yang kami sayangi dan kami banggakan. Kami dari kelompok 7 akan membahas vertebrata, khususnya kerajaan mamalia. Saya sendiri, Christian Willy Silitonga dari Prodi Teknik Kelautan sebagai Prince dari kerajaan ini, dan ditemani dua bidadari cantik. Yang pertama ada Dita Imanda dari Prodi Teknik Sipil, yang kedua ada Jessica Angelia dari Prodi Teknik Sipil. Kiranya ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat menonton, enjoy! Yo guys, tadi kita sudah perkenalan singkat di awal tentang kelompok kami, kelompok 7. Saya harap melalui perkenalan itu, kita semua dapat menjalin hubungan silaturahmi yang baik, serta tegur menegur atau sapa menyapa pada saat kita sedang berpapasan atau dimanapun itu. Pada kesempatan yang indah ini, kelompok kami akan membahas materi yang pertama, yaitu vertebrata. Vertebrata mungkin tidak asing bagi teman-teman sekalian. Vertebrata merupakan kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Vertebrata sendiri diklasifikasikan menjadi 5. Kita sebut saja klasifikasi tersebut menjadi sebuah kerajaan. Yang pertama, ada kerajaan Pisces. Yang kedua, ada kerajaan reptil. Yang ketiga, ada kerajaan Aves. Yang keempat, ada kerajaan amfibi. Dan yang terakhir, ada kerajaan mamalia. Saya sendiri merupakan prince dari kerajaan mamalia yang ditemani oleh dua bidadari cantik dari kerajaan mamalia. So, tentu saja kami akan membahas tentang mamalia. Mamalia merupakan sekelompok hewan yang memberi makan anak-anaknya dengan cara menyusui, sama seperti manusia. Untuk itu kita langsung saja masuk ke ciri-ciri dari hewan mamalia. Yang pertama, mamalia merupakan hewan homotherm atau berdarah panas. Yang kedua, hewan mamalia termasuk hewan bertulang belakang atau vertebrata seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Yang ketiga, hewan mamalia juga memiliki sistem organ yang lengkap dan bisa dibedakan setiap anggota tubuhnya, mulai dari kepala, leher, badan, kulit, serta ekor. Yang keempat, memiliki glandula mamae atau kelenjar susu yang berfungsi sebagai sumber energi bagi anak-anaknya. Yang kelima, hewan mamalia memiliki rambut. Berbeda dengan Aves yang memiliki bulu di sekitar yang menutupi tubuhnya. Ingat teman-teman, rambut dan bulu merupakan hal yang berbeda. Yang keenam, hewan mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Yang ketujuh, hewan mamalia memiliki alat indera berupa mata, telinga, lidah, kulit, ataupun hidung. Yang kedelapan, alat kelamin terpisah antara jantan dan betina dalam satu individu. Dan yang ke-8 atau yang terakhir, memiliki otak yang berukuran besar dan berkembang dengan baik. Nah, tadi kita sudah mengetahui pengertian ataupun ciri-ciri dari hewan mamalia. Selanjutnya, teman-teman akan dibina atau diberitahu oleh teman saya mengenai klasifikasi hewan mamalia oleh Dita Imanda. Simak penjelasan dari teman saya, Dita Imanda. Selanjutnya ada klasifikasi mamalia. Terdapat sekitar 4.000 spesies mamalia yang masih hidup hingga sekarang, yang kini dikelompokkan atau diklasifikasikan dalam beberapa orde. Klasifikasi mamalia ialah sebagai berikut. 1. Mamalia bertelur, familia Tachyglosidae atau lendak semut. Contohnya Tachyglossus acletus atau famili Orditoticidae. Platypus, hewan berparuh bebek. Contohnya Orditorchicus anatinus. Yang kedua ada mamalia berkantong. Contohnya kuskus, kanguru merah raksasa, dan koala. Yang ketiga ada pemakan serangga, contohnya tikus mondok dan celurit rumah. Yang keempat ada tupai, contohnya tupai ekor jambul dan tupai panah. Yang kelima ada hewan penggerak, contohnya bajing merah dan tikus rumah. Yang keenam ada kukang armadillo, contohnya pemakan semut dan tubuh berperisai sisik. Yang ketujuh ada terenggiling, contohnya terenggiling berekor panjang dan terenggiling Jawa. Yang kedelapan ada karnivora atau pemakan daging, contohnya serigala, singa, kucing, dan lain-lain. Yang kesembilan ada primata.
dibagi menjadi beberapa famili seperti Lemuridae, contohnya lemur kerdil ekor gemuk. Lalu ada Cercopithecine, contohnya monyet rhesus. Ada Pogidae, contohnya gorila. Ada simpanse, lalu orangutan, dan Hominidae, contohnya manusia atau Homo sapiens. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam karakteristik mamalia. Sebagian besar mamalia tersebut melahirkan dengan keturunannya, namun terdapat beberapa jenis mamalia yang tergolong ke dalam jenis monotremata yang bertelur. Kelahiran tersebut juga terjadi kepada banyak spesies non-mamalia, seperti contohnya pada ikan gupi dan juga hiu martil. Dikarenakan melahirkan tersebut bukan dianggap sebagai ciri khusus mamalia, demikian juga dengan sifat endotermik yang dipunyai oleh burung. Monotremata tersebut tidak mempunyai puting susu, tetapi tetap mempunyai kelenjar susu, yang berarti monotremata itu memenuhi syarat untuk dapat masuk ke dalam kelas mamalia atau binatang menyusui. Perlu untuk diketahui bersama bahwa taksonomi yang sering digunakan tersebut belakangan ini sering sekali menekankan pada kesamaan pada nenek moyang. Diagnosa karakteristik tersebut sangat berguna dalam suatu identifikasi asal-usul suatu makhluk. Apabila terdapat salah satu anggota Cetacea tersebut yang ternyata tidak mempunyai karakteristik mamalia, maka dari itu ia akan tetap dianggap sebagai mamalia yang dikarenakan nenek moyangnya tersebut sama dengan mamalia lainnya. Mamalia tersebut mempunyai 3 tulang pendengaran di dalam tiap telinga dan juga 1 tulang dentari pada setiap sisi rahang bawah. Vertebrata lain yang juga memiliki telinga ini namun hanya mempunyai 1 tulang pendengaran, yakni stapes di dalam tiap-tiap telinga dan juga paling tidak 3 tulang lain pada tiap sisi rahang. Mamalia tersebut juga mempunyai integumen yang terdiri atas 3 lapisan, yakni paling luar ialah epidermis, yang tengah ialah dermis, dan yang paling dalam ialah hipodermis.